Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dakwah di Madinah. Pada dakwah Rasulullah, masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, lebih dari itu mempunyai multifungsi sebagai tempat mempersatu umat. A. Hijrah ke Madinah. Hijrah yang berarti perpindahan dianggap sebagai suatu ibadah dengan nilai pahala yang tinggi. Setelah dakwah Nabi Muhammad di Makkah belum mendapatkan hasil yang memuaskan, maka Nabi Muhammad menyuruh 200 pengikutnya untuk menghindari kekejaman Quraisy dan pergi diam-diam ke Madinah. Ia sendiri pergi menyusul dan tiba di sana pada tanggal 24 September 622. 17 tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan saat terjadinya peristiwa hijrah sebagai awal tahun Islam atau tahun Qamariyah yang dimulai 16 Juli. Hijrah yang mengakhiri periode Makkah dan mengawali periode Madinah merupakan titik balik kehidupan Nabi. B. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Berdakwah dimulai dari diri sendiri. Metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah semata, bukan dengan niat memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi. Metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam di Madinah. A. Membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ialah Masjid Quba yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Masjid Quba ini dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, 20 September 622 Masehi. Setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah, pada setiap hari Sabtu, beliau mengunjungi Masjid Quba untuk sholat berjamaah dan menyampaikan dakwah Islam. Masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dibangun secara gotong royong oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Dengan meletakkan batu kedua, ketiga, keempat, dan kelima dilaksanakan oleh para sahabat termuka, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW di Madinah. Masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Masjid merupakan sarana ibadah, khususnya salat 5 waktu, salat Jumat, salat tarawih, salat Idul Fitri, dan salat Idul Adha. Masjid merupakan tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Masjid sebagai tempat pertemuan untuk menjalin hubungan persaudaraan sesama muslim, ukhuwah Islamiyah, demi terwujudnya persatuan. Menjadikan masjid sebagai sarana kegiatan sosial, misalnya sebagai tempat penampungan zakat, infak, dan sedekah, dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya, terutama pada fakir miskin dan anak-anak yatim terlantar. Menjadikan halaman masjid sebagai tempat pengobatan para penderita sakit, terutama para pejuang Islam yang menderita luka akibat perang melawan orang-orang kafir. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat bermusyawarah dengan para sahabat, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor.
Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah SAW, penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansor adalah para sahabat Rasulullah, penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, sehingga terwujud persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah memutuskan agar setiap orang Muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan Ansor menjadi saudara senasab dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya orang Ansar. Rasulullah SAW memberi contoh dengan mengangkat Ali bin Abu Thalib sebagai saudaranya. Apa yang dicontohkan Rasulullah dicontohkan oleh seluruh sahabatnya, misalnya Hamzah bin Abdullah Muthalib, paman Rasulullah SAW, pahlawan Islam yang pemberani bersaudara dengan Zaid bin Haritsah, mantan hamba sahaya, yang kemudian dijadikan anak angkat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq bersaudara dengan Kharizah dan Zaid. Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban bin Malik Al-Ansar. Utsman bin Affan bersaudara dengan Aus bin Sabit. Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi. Perjanjian bantu membantu antara umat Islam dan umat non-Islam. Pada waktu Rasulullah SAW menetap di Madinah, penduduknya terdiri dari 3 golongan, yaitu umat Islam, umat Yahudi, Bani Kainuka, Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Orang-orang Arab yang belum masuk Islam, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan penduduk Madinah non-Islam dan tertuang pada piagam Madinah. Isi piagam Madinah itu antara lain: setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Muslim, kaum Yahudi, dan kaum orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material. Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada Rasulullah SAW untuk diadili sebagaimana mestinya. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang Islam demi terwujudnya masyarakat Madani. Pada masa Rasulullah SAW, penduduk Madinah mayoritas sudah Islam, sehingga masyarakat Islam sudah terbentuk pada dan meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang Islam demi terwujudnya masyarakat Madani. Pada masa Rasulullah SAW, penduduk Madinah mayoritas sudah Islam, sehingga masyarakat Islam sudah terbentuk. Maka adanya pemerintahan Islam merupakan keharusan. Rasulullah SAW selain sebagai seorang nabi dan rasul, juga tampil pada seorang kepala negara, khalifah. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar bagi sistem politik Islam, yakni musyawarah. Melalui musyawarah, umat Islam dapat mengangkat wakil-wakil rakyat dan kepala pemerintah, serta membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya, dengan syarat peraturan-peraturan itu tidak menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Hadis. Dalam bidang ekonomi, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar bahwa sistem ekonomi Islam itu harus dapat menjamin terwujudnya keadilan sosial. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar, antara lain adanya persamaan derajat di antara semua individu, semua golongan, dan semua bangsa. Sesuatu yang membedakan derajat manusia ialah amal solehnya dan hidupnya bermanfaat. C. Rintangan dakwah di Madinah. 1. Perang Badar. Perang antara kaum muslimin dengan musyrik Quraisy pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Kaum Quraisy pada saat itu yang sedang melakukan perniagaan ke Syam.
Untuk menuju Syam, mereka harus melewati Madinah. Keberadaan kaum muslimin di Madinah membuat kaum Quraisy terancam. Oleh karena itu, pemimpin kafilah Abu Sufyan mengirim berita ke Mekah untuk meminta bantuan. Pertempuran antara orang-orang Mekah dan Madinah, kebanyakan kaum muhajirin, terjadi di Badar, 144,5 km sebelah barat daya Madinah. 2. Perang Uhud. Bagi kaum Quraisy Mekah, kekalahan mereka di Perang Badar merupakan pukulan berat. Mereka bersumpah akan membalas dendam. Pada tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat menuju Madinah membawa pasukan tidak kurang dari 3.000 pasukan berkendaraan unta, 200 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid, 700 orang diantaranya memakai baju besi. Baru saja melewati batas kota, Abdullah bin Ubay bersama dengan 300 orang Yahudi membelot dan kembali ke Madinah. Mereka melanggar perjanjian dan disiplin perang. Meskipun demikian, dengan 700 pasukan yang tertinggal, Nabi melanjutkan perjalanan. Beberapa kilometer dari Madinah, tepatnya di Bukit Uhud, kedua pasukan bertemu. Perang dahsyat pun berkobar. 3. Perang Khandaq. Pengkhianatan Abdullah bin Ubay dan pasukan Yahudi diganjar dengan tindakan tegas. Bani Nadir, satu dari dua suku Yahudi di Madinah yang berkomplot dengan Abdullah bin Ubay, diusir keluar kota. Kebanyakan mereka mengungsi ke Khaybar, sedangkan suku lainnya, yaitu Bani Quraizah, masih tetap di Madinah. Masyarakat Yahudi yang mengungsi ke Khaybar itu kemudian mengadakan kontak dengan masyarakat Makkah untuk menyusun kekuatan bersama guna menyerang Madinah. Mereka bergerak ke Madinah pada tahun 5 Hijriah. Atas usul Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk menggali parit untuk pertahanan. Setelah tentara musuh tiba, mereka tertahan oleh parit itu. Namun, mereka mengepung Madinah dengan mendirikan kemah-kemah di luar parit hampir sebulan lamanya. Perang ini disebut Perang Ahzab atau Perang Khandaq. 4. Perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika ibadah haji sudah disyariatkan, Nabi memimpin sekitar 1.000 kaum muslimin berangkat ke Makkah untuk melakukan ibadah umrah. Penduduk Makkah tidak mengizinkan mereka masuk kota. Akhirnya diadakan perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah yang isinya antara lain: 1. Kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tapi ditangguhkan sampai tahun depan. 2. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Makkah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy tidak harus menolak orang-orang Madinah yang kembali ke Makkah. 4. Selama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Makkah. Dan 5. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukan tanpa mendapat rintangan. 5. Haji Wada. Dalam kesepakatan ibadah haji yang terakhir, Haji Wada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad menyampaikan khotbahnya yang sangat bersejarah. Isi khotbah itu antara lain larangan menumpahkan darah kecuali dengan yang hak dan melarang mengambil harta orang lain dengan yang batil, karena nyawa dan harta benda adalah suci. Larangan riba dan larangannya menganiaya. Perintah untuk memperlakukan istri dengan baik dan lemah lembut serta menjauhi dosa. Semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling memaafkan. Balas dendam dengan tebusan darah sebagaimana pada zaman jahiliyah harus dihapuskan. Umat Islam harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Isi khotbah ini merupakan prinsip-prinsip yang mendasari gerakan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.